Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Kali ini saya akan memberikan materi terkait struktur organisasi teman-teman. Jadi gimana sih membuat struktur organisasi yang tepat dan ideal gitu ya buat buat perusahaan, buat klien-klien kalian gitu ya. Karena struktur organisasi ini satu proses awal tapi sangat menentukan ke depannya teman-teman. Ya, jadi membuat struktur organisasi yang tepat itu akan membuat eh, perusahaan itu lebih bagus gitu ya operasional ke depannya gitu. Nah, sebelum sebelum bicara mengenai membuat struktur, saya kasih sedikit gambaran konsep dasar ya, kerangka berpikir gitu ya, dalam membuat struktur organisasi. Oke, nih konsep dasar membuat struktur organisasi teman-teman. Yang pertama pastikan struktur organisasi yang dibuat mengakomodir 4 elemen departemen utama ya, operasional, marketing, HRD, dan keuangan. Ya, keuangan ini biasanya finance, accounting, dan tax. Itu kaitannya. Nanti akan saya bahas lebih detail. Yang kedua, struktur dibuat berdasarkan fungsi jabatan, teman-teman, bukan ketersediaan sumber daya manusia, gitu ya. Jadi ini yang harus dipegang, teman-teman. Jadi seandainya teman-teman di lapangan ketemu satu perusahaan yang masih banyak ngerangkap jabatan, gitu ya. Misal kasir ngerangkap jabatan sebagai purchasing lah, kemudian gudang ngerangkap jabatan dengan purchasing, finance ngerangkap jabatan dengan accounting misal. Nah itu teman-teman harus pisahkan gitu. Konsep berpikirnya harus dipisahkan dulu karena membuat struktur bukan berdasarkan ketersediaan SDM. Jadi jangan karena orangnya cuma dua, akhirnya dibuatkan struktur cuma 2 orang. Enggak seperti itu gitu. Jadi struktur tetap harus dibuat berdasarkan fungsi jabatan. Ya, makanya poin 4 ini harus terakomodir gitu ya. Minimal itu harus ada 4 ini karena fungsi jabatan itu minimal 4. Nah, selebihnya bisa dimodif. Nanti kita bicara lebih detail. Ya, jadi yang kedua, struktur organisasi dibuat berdasarkan fungsi jabatan, bukan berdasarkan ketersediaan SDM. Ya. Kemudian yang ketiga, rangkap jabatan tidak sepenuhnya salah. Hanya saja harus disertai pertimbangan fungsi pekerjaan tidak berhubungan secara langsung antar pekerjaan yang dirangkap. Gitu. Jadi rangkap jabatan itu bukan sesuatu yang dilarang pada dasarnya, teman-teman. Tapi teman-teman harus lihat ya, posisi yang dirangkap itu strategik enggak, saling berhubungan enggak, seperti itu ya. Jadi itu juga harus jadi pertimbangan. Selanjutnya, ya, jadi 3 konsep dasar ini yang teman-teman harus pegang, ya. Selanjutnya saya akan langsung masuk ke contoh struktur organisasi, teman-teman. Ya, jadi di sini saya sudah buat contoh simple struktur organisasi yang simple ya. Jadi yang saya harapkan di sini teman-teman tahu konsepnya, ya. Nanti karena di lapangan pasti beda-beda teman-teman. Struktur organisasi perusahaan satu dengan lainnya itu pasti beda-beda. Kan jenis perusahaan yang core bisnisnya sama itu bisa beda strukturnya karena banyak hal, karena perbedaan bisnis proses, karena perbedaan ketersediaan apa, karena perbedaan fungsi dari masing-masing job gitu ya, tentu beda-beda. Tapi kalau teman-teman paham konsep berpikirnya ya, teman-teman pasti nggak akan bingung gitu ya. Oke, yang pertama struktur organisasi. Pastikan teman-teman punya 4 pilar utama ya. Seperti yang tadi disampaikan ya, marketing, operasional, HRD, dan finance, accounting, tax atau keuangan ya. Jadi 4 pilar ini harus ada teman-teman. Ya, mau itu stafnya 1, stafnya 2, stafnya 3, teman-teman jangan buat berdasarkan ketersediaan SDM, tapi fungsi pekerjaannya, fungsi jabatan ya. Marketing, operasional, HRD, finance, accounting. Ya, di atas ini bisa manajer ya, bisa di sini direktur ya, kemudian di atas sendiri direktur utama, kemudian ini masing-masing direktur, ini ada manajer-manajer, bisa seperti itu kalau perusahaan semakin besar ya. Ini asumsi perusahaan middle deh ya, jadi direktur utama ya. Ya. Kemudian ada manajer-manajernya ya, marketing, operasional, HRD, finance, accounting. Kita bahas satu-satu. Oke, marketing. Nah, coba saya sedikit lebih besarkan. Nah, yang pertama kita bicara marketing dulu deh. Ya, jadi marketing ini kaitannya dengan apa sih? Nah, biasanya marketing itu ada marketing konvensional ya,
ada digital marketing. Nah, ini tinggal tinggal teman-teman sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kira-kira anaknya itu apa aja sih gitu. Kadang ada juga yang marketing event misal, itu ada sendiri, enggak apa-apa. Jadi eh, ada anaknya lagi marketing event, ada digital marketing. Kemudian digital marketing ini juga punya anak lagi, misal ada konten kreator misal. Ada konten kreator, ada bagian editor misal. Enggak apa-apa. Jadi tinggal ditaruh di anaknya gitu ya. Tapi ini saya enggak buat detail gitu karena itu pasti terkait beda-beda ya masing-masing perusahaan. Jadi saya kasih konsepnya dulu. Ya. Jadi eh, digital nanti punya anak sendiri, marketing punya anak sendiri, tidak ada masalah gitu ya. Tapi harus dipastikan punya induk yang tepat, yakni manajer marketing gitu ya. Jadi jangan sampai konten kreator misal masuk ke operasional itu tidak tepat karena fungsinya tidak tepat, kontrolnya juga tidak tepat gitu ya. Jadi marketing kurang lebih seperti itu. Kemudian operasional. Nah, ini operasional ini yang biasanya agak 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 tricky ya, agak tricky karena biasanya dia yang paling gemuk strukturnya. Gitu ya. Ini saya anggap contoh perusahaan dagang gitu ya. Jadi manajer operasional ya, dia membawai head store ya, kepala toko misal ya. Kemudian kepala toko ini membawai sales dan kasir. Sales ini maksudnya kayak SPG seperti itu ya. Jadi SPG, kasir itu membawai di situ. Tergantung nanti kalau store-nya banyak berarti kan ini ada head store, ada apa? Manajer, ada asisten head store 1, head store 2, kemudian masing-masing punya sales dan kasir sendiri-sendiri itu misal terserah gitu tergantung banyaknya toko berarti kan. Tapi tetap konsepnya adalah dia di bawah head store, di bawah manajer operasional gitu. Kalau perusahaan yang cabangnya banyak gimana Pak? Ya mungkin ya bisa manajer operasional ini dibuat beberapa. Kemudian ada yang namanya direktur operasional misal seperti itu ya. Jadi semua itu tergantung scope bisnisnya ya. Tapi yang pasti ini semua masuk di area operasional ya. Kemudian ada lagi purchasing ya. Itu juga under operasional ya. Kemudian ada bagian warehouse atau gudang, itu juga under operasional ya. Tapi ya, tapi semakin besar skala bisnis gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu nanti jadinya gini teman. Ya, misal ya, bisa jadi seperti ini. Purchasing akan berdiri sebagai satu divisi sendiri ya, misal. Kemudian warehouse juga akan berdiri sebagai divisi sendiri ya. Misal ya, balik lagi ini permisalan aja sih. Karena semakin besar struktur bisa jadi barang yang dibeli semakin banyak, gudang yang dibutuhkan semakin besar, controllingnya jadi perlu lebih spesifik. Ini enggak apa-apa, dijadikan terpisah. Jadi nanti ada yang namanya manajer purchasing, ada yang namanya manajer gudang, enggak ada masalah. Nanti tinggal ini semua mengerucutnya di direktur operasional misal. Ya, ini ada direktur eh, marketing, direktur marketing, misalnya ada direktur HRD sendiri, ada direktur keuangan sendiri, itu terserah ya. Jadi yang pasti adalah semakin besar perusahaan, ini purchasing dan warehouse bisa jadi membentuk suatu divisi sendiri ya, dan itu tidak menyalahi aturan selama mereka punya tim kontrol yang pas. Yang saya sebut tadi kayak manajer warehouse, manajer purchasing gitu. Tapi untuk skala bisnis yang belum terlalu besar ya teman-teman, ini dijadikan satu di manajer operasional nggak ada masalah gitu. Jadi semua undernya sih manajer operasional, baik itu purchasing maupun warehouse-nya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya sorry, balik lagi ke yang tadi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nambahkan seperti ini ya, artinya kan di atas ini lebih dari 4 ya. Nah, usahakan jangan terlalu lebar juga teman-teman. Ketika teman-teman menambah divisi yang utama ini, core utamanya ini kan ada berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi core utamanya ya usahakan tidak lebih dari 7 teman-teman. Ya. Kenapa 7? Itu lebih ke masalah psikologis sih. Karena otak manusia itu cenderung maksimalnya itu bisa maksimal itu mereka bisa mengingat ya itu 7 gitu.
Jadi kalau lebih dari 7 itu lebih lebih tidak terkontrol gitu kurang lebih ya. Jadi itu lebih ke hal psikologi saja. Jadi usahakan tidak terlalu lebar. Makanya kenapa kalau usaha tidak terlalu besar, better purchasing dan warehouse jadikan satu di operasional. Jadi kontrolnya nanti hanya dari empat sistem ini, 4 penjuru ya. Jadi marketing, operasional, HRD sama keuangan. Tapi kalau semakin lebar, boleh tambahkan purchasing dan warehouse sebagai divisi terpisah. Gitu ya. Oke, selanjutnya ke HRD teman-teman. Ya, HRD. HRD ini biasanya dia tuh membawa yang namanya human resource itu sendiri ya, HRD itu sendiri ada admin HRD misalnya gitu. Juga dia bisa membawa GA ya, General Affair ya, itu juga undernya HRD. Ini saya taruh di satu apa ya, satu jabatan ya, karena biar cukup aja sih. Gitu. Karena kalau terlalu dipisah semua tidak cukup. Tapi konsepnya adalah di sini saya tuliskan bisa HRGA, bisa HR, sorry, human resource, ada GA, ada legal ya. Kadang juga ada security ya, juga undernya HRD ya. Security undernya HRD. Jadi bukan operasional. Kenapa? Karena operasional purely hanya terkait operasional perusahaan. Tapi kalau security, sopir gitu ya, itu undernya HRD gitu ya. Jadi human resource, GA, legal, security, sopir gitu. Itu taruh semua di areanya si HRD. Seperti itu ya. Kemudian geser lagi ke area finance, accounting, dan tax. Nah, finance, accounting, dan tax. Makanya di sini ditaruh manajer FAT, di bawahnya ada accounting, ya, finance, dan tax, gitu. Ya, finance sendiri dia membawai biasanya ada finance AR dan finance AP, ya, account receivable dan account payable. Ya, ditambah ada petty cash atau kas kecil seperti itu, ya. Nah, jadi nanti dalam perusahaan tentu skupnya beda-beda. Ada yang AR, AP sendiri-sendiri. Kalau ini kan digabung AR, AP. Ada yang AR sendiri, AP sendiri, ada P3 sendiri. Gitu. Ya, ada kas besar sendiri misal. Ya, kemudian bagian accounting misal ada asisten, ada admin accounting misal. Ya, ada tax, ada misal admin tax 1, admin tax 2. Nah, itu tergantung kebutuhan, teman-teman. Tapi konsepnya di sini adalah keuangan itu membawai finance, accounting, dan tax. Dan ARAP itu bagian dari finance, ya jangan keliru. Itu bagian dari finance. Petty cash dan kas kecil juga bagian dari finance. Itu teman-teman. Ya, jadi kurang lebih konten dari sebuah struktur itu seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kebolak-balik ya. Yang rawan terjadi adalah fungsinya itu kebolak-balik, akhirnya kontrolnya nggak tepat gitu ya. Jadi usahakan teman-teman dalam membuat struktur yang dilihat adalah fungsi pekerjaannya, bukan SDM-nya. Nah, kemudian masuk ke masalah yang ngerangkap jabatan gitu. Boleh nggak sih ngerangkap jabatan? Seperti yang saya jelaskan di awal, ngerangkap jabatan itu boleh teman-teman. Tapi clue-nya jangan yang berkaitan langsung gitu. Contohnya apa sih berkaitan langsung? Misal, kalau teman-teman dalam proses pembelian, ya, pembelian antara purchasing dengan admin gudang itu akan terkait langsung, teman-teman. Ya, saya ambil contoh gini deh. Biar teman-teman ada gambarannya. Saya kasih analogi gini. Oke. Pembelian, ya, proses pembelian itu diawalinya adalah dari PR, ya, purchase request. Ada PO, ya, purchase order, ada LPB atau laporan penerimaan barang, ya. Kalau udah DPO barang dikirim, kemudian ada invoicing, ya, invoice, ya, kemudian ada bayar, ya. Nah, PR ini yang melakukan biasanya siapa? Yang minta barang itu biasanya orang gudang. PO itu purchasing. LPB itu yang melakukan adalah orang gudang. Yang nerima barang itu orang gudang. Yang melakukan invoice itu adalah finance. Yang melakukan pembayaran juga finance biasanya. Ini kalau mau diperinci ini adalah finance AP ya kalau pembelian ya. Kalau pembayaran berarti anggap finance itu sendiri atau bagian pembayaran ya. Nah, maka
dalam hal ini coba teman-teman review yang saling terkait berarti adalah bagian gudang dengan purchasing. Kenapa? Ya, saya ambil contoh misal transaksi PO dan LPP. Ya, kenapa ini perlu dipisah? Purchasing dan gudang perlu dipisah. Jangan dijadikan satu. Kenapa? Seandainya dia mem-PO-kan 100. Ternyata setelah barang dikirim, ya, diterima di gudang kita, ternyata yang bagus cuma 90. 10-nya jelek. Nah, kalau seandainya ini orang yang sama, ya bisa jadi purchasing itu enggak mau ribet. Sudah deh, enggak apa-apa wes tak anggap tak akui 100 gitu. Tak anggap barang yang 10 itu baik semua gitu ya. Karena dia enggak mau ribet. Balik lagi, konflik kepentingan ya. Dia enggak mau ribet. Dan dia barangkali dia punya hubungan yang baik dengan si supplier gitu ya. Barangkali dia dikasih bonus atau komisi atau apapun gitu ya. Dan itu bisa membuat fraud di perusahaan Anda nanti tentunya. Itu bisa jadi meskipun 10-nya jelek ya, tetap diterima semua, akhirnya jadi 100. Karena kepentingannya enggak ada, enggak dipisah gitu. Tapi bayangkan kalau ini PIC tersendiri, purchasing sendiri, ini gudang PIC tersendiri. Jadi ketika pertama gudang minta 100, di PO kan 100, ternyata 90 yang bagus. Tentu gudang enggak mau dong nerima 100, karena kalau ada apa-apa dengan 10 barang yang jelek, tentu yang harus bertanggung jawab gudang. Jadi dia enggak ada urusan dengan supplier gitu. Makanya dia tetap terima yang 90, 10-nya harus diretur. Mau ribet enggak ribet itu urusannya purchasing, karena kepentinganku di sini adalah memastikan stok yang saya terima itu benar dan kualitasnya baik. Nah, itu yang saya maksud dengan konflik kepentingan. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk transaksi-transaksi yang terkait langsung gitu ya, purchasing dengan gudang, kemudian finance AP dengan finance itu sendiri gitu ya. Jadi kalau gambarannya itu di sini ya, antara finance AP gitu ya dengan finance itu sendiri, usahakan dipisah kalau bisa. Kalau itu tapi kalau skupnya kecil banget dan itu orang kepercayaan oke lah. Ya, tapi kalau seandainya bisa dipisah lebih baik gitu ya. Nah, kemudian contoh lagi misal kalau di penjualan ya, kalau di penjualan. Nah, di sini berarti ada apa? Ada ini langsung gini aja deh. Ada SO ya, ada surat jalan ya, ada invoice, ada bayar ya. Nah, sama. SO yang melakukan sales ya. Kemudian surat jalan gudang, invoice adalah finance AR gitu ya. Kemudian bayar di sini juga finance. Nah, sama, ini sales dan gudang ini terkait langsung. Jadi usahakan jangan sampai sales dan gudang itu dirangkap gitu. Jadi hal-hal yang terkait langsung jangan dirangkap, teman-teman. Tapi kalau ada satu fungsi jabatan yang tidak terkait langsung gitu ya, ada fungsi jabatan yang tidak terkait langsung, misal bagian apa? Kita lihat di sini deh. Bagian accounting dan HRD misal ya, karena belum besar ya, enggak punya HRD, maka accounting jadi HRD. Boleh enggak? Enggak apa-apa, karena dia tidak ada keterkaitan langsung dalam fungsi transaksi gitu. Ya, enggak ada keterkaitan langsung dalam fungsi transaksi. Ya, atau bagian apa? Bagian kepala toko ya, ngerangkap sebagai HRD misal, enggak ada masalah gitu ya. Ya, bagian sales ngerangkap sebagai digital marketing misal, enggak ada masalah karena enggak terkait langsung gitu. Jadi buat teman-teman clue-nya itu ya, untuk proses merangkap jabatan adalah jangan merangkap jabatan yang fungsi jabatannya itu saling terkait dalam suatu transaksi ya, karena itu teman-teman harus buat pagar. Kuncinya kan dalam membuat struktur itu teman-teman harus buat pagar yang baik gitu ya antar masing-masing divisi gitu ya, seperti ini. Kalau teman-teman nggak buatkan pagarnya, semua ini fungsi jobnya akan overlapping, akan saling overlap lah, saling tidak sewajarnya gitu. Jadi potensi fraud akan lebih besar. Jadi salah satu fungsi teman-teman buat struktur organisasi yang tepat itu adalah membuat pagar-pagar supaya potensi fraud itu diperkecil. Bahkan kalau bisa dihilangkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga gambaran mengenai struktur organisasi di sini bisa memberikan gambaran
saran buat teman-teman, bisa memberikan kerangka berpikir buat teman-teman, sehingga ke depan kalau ada buat struktur organisasi di klien, teman-teman bisa membuat struktur organisasi yang ideal dan tepat buat klien kalian masing-masing. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.